ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Health, Tribunal. Dan Camping Health ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini?
Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah. Selamat siang Nurul. Ya, selamat siang Sarah. Baik Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik Tribuners, dapat disampaikan 3 orang mahasiswa
dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribuners. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hares, Tribuners. Dan Camping Hares ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Bislab ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan.
Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Woi, kenapa? Geser, geser. Buka jalan, buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser, geser. Buka jalan, buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan
survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai Tribunals. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribunals. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh Tribunals. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan Tribunals, sementara 3 lainnya ini terbawa arus Tribunals. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribunals, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribunals, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribunals. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribunals. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribunals, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribunals, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribunals. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribunals, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribunals, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribunals. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribunals, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribunals. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribunals, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribunals. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunals, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribunals. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing,
tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribun. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribun. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribun. Sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribun. Baik,
Lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak,
perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners. Dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul
pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs Tribuners, dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang
tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan, buka jalan. Itu polisi. Buka jalan. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik,
Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Trubus, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs Tribuners, dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunals. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunals. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunals. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunals, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunals. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunals, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunus. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunus. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hares, Tribunal. Dan Camping Hares ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cemrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang
mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG, memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan, buka jalan. Itu polisi. Buka jalan. Jembatan. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Itu polisi. Buka jalan. Jembatan. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul.
Ya, selamat siang, Sarah. Baik Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik Tribunus, dapat saya sampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribunal. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cemrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Bislak ini, Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribunal. Baik,
Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan, buka jalan. Itu berhenti. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Itu berhenti. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah. Selamat siang Nurul. Ya, selamat siang Sarah. Baik Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik Tribun, dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Beseyang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 25
23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribuners. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Itu berhenti. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke,
terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Itu Mede. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribun. Namun
ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan, dan akhirnya mereka terjatuh. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, sementara 3 lainnya ini terbawa arus. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hares, dan Camping Hares ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG, memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas.
Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Itu mobil ini. Buka jalan. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunus. Dan hasilnya
sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribunal, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribunal sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs Tribunal, dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribunal, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Selap ini Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribunal. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Muka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada
yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Itu mobil. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribun, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribun. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribun. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia
di lokasi tersebut Tribuners jauh kurang lebih 1 kilometer dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs Tribuners, dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih.
Buka jalan. Itu mobil ini. Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Woi, kenapa? Geser, geser. Buka jalan, buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribunal. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun
memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribunals. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunals. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribunals, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunals. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribunals, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG, memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024. Sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribunals. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari.
Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribuners dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Biswak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribuners. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik. Lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, jauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs, Tribuners, dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini?
Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribuners dapat disampaikan 3 orang mahasiswa
dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa yang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunal. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Desa yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hares, Tribunal. Dan Camping Hares ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Bislak ini, Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribunal. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Muka jalan, muka jalan.
Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Muka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara
berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, jauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka
langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa
hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribunus, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribunus. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribunal, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribunal sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribunal, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribunal, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribunal. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima
Lokasi pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribuners dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribuners. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski
rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribunal. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribunal. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka
langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan, buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Beseyang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Beseyang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri?
Ya, baik Tribun, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs Tribuners, dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Selap ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Buka jalan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribunal. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya
mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribun Arus. Namun ketika jalan pulang, mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribun, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribun. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribun, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG, memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024. Sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan, buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan, buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui,
3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribuners dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribuners. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, jauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Bislab ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari
lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah. Selamat siang Nurul. Ya, selamat siang Sarah. Baik Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik Tribuners, dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribuners. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya,
kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan, dan akhirnya mereka terjatuh Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desiang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke,
terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan, buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Biswak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai,
salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat
untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribun. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribun. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribun. Sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribun. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribun, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribun. Dan hasilnya
sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hares Tribuners, dan Camping Hares ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim-tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim-tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada
yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribun. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribun. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribun. Sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribun. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribun, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribun. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribun. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribun. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribun. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan
meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 kilometer dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hearth, Tribuners, dan Camping Hearth ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG, memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Beseyang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Beseyang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, jauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs, Tribunal. Dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang
mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG, memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul.
Ya, selamat siang, Sarah. Baik Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik Tribunus, dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunals. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunals, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunals. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunals. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunals. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunals, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunals. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribunals, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunals, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunals. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunals. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunals, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunals, jauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunals. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribunals, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribunals, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunals. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunals, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunals. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Bislab ini, Tribunals, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunals. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunals, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribunals. Baik,
Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 25
23 Februari 2025 mendatang Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan, dan akhirnya mereka terjatuh Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran
di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun
karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hearth, Tribuners, dan Camping Hearth ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan
tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan
mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Desa yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribunus, dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribunus. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribunal, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribunal sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hares Tribunal, dan Camping Hares ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribunal, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribunal. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping itu selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran
di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul
waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, jauh kurang lebih 1 kilometer dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Health Tribuners, dan Camping Health ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk
camping untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahenta Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribun. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribun. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribun. Sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribun. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribun, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribun. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribun. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribun. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribun. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribun, jauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribun. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribun, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang
enam mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs Tribuners, dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cemrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribunal. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di
Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang, mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunus, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG, memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024. Sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribunus. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui,
3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribun. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribun. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribunal. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini, Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga
tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Muka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Muka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah. Selamat siang Nurul. Ya, selamat siang Sarah. Baik Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik Tribuners, dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus
di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunal. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribunal. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Selat ini, Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribunal. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Buka jalan.
Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaim, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara
berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka
langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribun. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribun. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribun, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribun. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribun, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan
mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desiang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di
di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribunus dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribunal, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribunus. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribunus. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul
waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 kilometer dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hearth Tribuners, dan Camping Hearth ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping itu selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa,
untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Beseyang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Beseyang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, jauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah camping hair, Tribuners, dan
camping Hers ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribuners, dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribuners. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat disampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di
di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan, buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan, buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah.
Baik Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik Tribunus, dapat saya sampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa Nurul untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribunal, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribunal. Dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribunal. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribunal. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribunal, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribunal. Dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribunal. Dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Selap ini Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribunal. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan, buka jalan. Woi, kenapa? Geser. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Biswak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16
lewat 16 Wita Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan, dan akhirnya mereka terjatuh Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desa Yang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan, buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini.
Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan dan tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Muka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Desa Yang Labora atau Bislab, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribunal, sementara 3 lainnya
ini terbawa arus Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari sungai Desiang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Health Tribuners, dan Camping Health ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cembrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping itu selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi. Dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners. Dan hasilnya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul
pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang Tribunal. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi Tribunal, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut Tribunal sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang Tribunal. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribunal, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair Tribunal, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribunal. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribunal, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribunal. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribunal, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribunal. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribunal, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribunal. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari LKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang
terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Beseyang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribun. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribun, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribun. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribun. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribun. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribun. Sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribun. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribun, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Beseyang Laboro ini hingga pada radius 1,5 km, Tribun. Dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribun. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribun. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribun. Dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribun, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribun. Baik,
Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hairs Tribuners, dan Camping Hairs ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana Tribuners. Namun ketika jalan pulang mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di selat ini Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi, itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul. Ya, selamat siang, Sarah. Baik, Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik, Tribun dapat disampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Bislak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin, Tribun. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang, Tribuners. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA, Tribuners, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai, Tribuners. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan, Tribuners. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan dan akhirnya mereka terjatuh, Tribuners. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan, Tribuners, sementara 3 lainnya ini terbawa arus, Tribuners. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa, Nurul, untuk proses pencariannya? Ya, baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih banyak lagi dilakukan penyisiran di antara sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Besayang Labora ini hingga pada radius 1,5 km, Tribuners, dan hasilnya sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah tadi malam ditemukan korban pertama atas nama Jean di radius kurang lebih 1 km, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban kedua yang bernama Reski Rahim berusia 21 tahun di radius 300 km dari titik awal korban ini dinyatakan hilang, Tribuners. Kemudian pencarian sempat dihentikan sementara tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 tadi pagi, Tribuners, dan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 2 jam lebih, itu ditemukan kembali korban ketiga atas nama Zaza alias Caca yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi tersebut, Tribuners, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang, Tribuners. Baik, Nurul, terkait dengan insiden yang menewaskan 3 mahasiswa, lalu bagaimana respons dari pihak kampus Unhas sendiri? Ya, baik, Tribuners, dari hasil wawancara kami bersama dengan pihak fakultas diketahui bahwa memang 6 mahasiswa ini tengah mempersiapkan kegiatan yang namanya adalah Camping Hair, Tribuners, dan Camping Hair ini rencananya bakal dilaksanakan pada Februari 23 Februari mendatang, Tribuners. Namun memang hingga untuk kegiatan survei kemarin pihak kampus mengaku tidak mengetahui terkait adanya 6 mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan survei, Tribuners, dan dari hasil informasi yang berhasil diterima oleh pihak kampus itu awalnya 6 mahasiswa ini hanya akan melakukan survei di hutan Unhas, di hutan pendidikan Unhas yang berada di Dusun Bengo, Kecamatan Cenrana, Tribuners. Namun ketika jalan pulang
mereka memutuskan untuk singgah dan menyurvei satu lokasi lainnya yang berada di Selat ini, Tribuners, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti itu, Tribuners. Baik, Nurul, ada lagi informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan prediksi BMKG, memang Kabupaten Maros ini diprediksi akan terus dilanda cuaca buruk hingga tanggal 27 Januari 2024, sehingga tadi Basarnas sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang bisa rawan seperti aliran sungai untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tribuners. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Buka jalan. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkembangan operasi SAR hari ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Pada pukul 9.25 korban atas nama Caca ditemukan sekitar 3 km dari RKK dengan metode pencarian penyisiran di pesisir kiri kanan sungai yang dimana dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Dan kami berharap buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada yang hobinya untuk healing, tolong waspada dengan kondisi saat ini. Melihat dari cuaca yang saat ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi itu terjadi seperti kronologis yang terjadi di lokasi ini adalah air bah. Tidak disangka-sangka langsung ada air gemuruh dari atas. Jadi mungkin satu perhatian berat untuk teman-teman yang suka rekreasi atau seperti apa, untuk camping, untuk selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini. Dan kami sangat berterima kasih buat masyarakat setempat sudah membantu pelaksanaan operasi. Terima kasih. Buka jalan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terseret arus Sungai Tadaing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah ditemukan oleh tim SAR pada Jumat 24 Januari. Korban ketiga atas nama Syadza ditemukan oleh tim pencari pada pukul 9.30 WITA, sekitar 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR lebih dulu menemukan korban Reski Rahim di radius 300 meter dari titik awal. Untuk diketahui, 3 korban terseret arus sungai saat melakukan survei lokasi untuk rencana camping pada Februari mendatang. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul.
Ya, selamat siang, Sarah. Baik Nurul, bisa dilaporkan seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap ketiga mahasiswa ini? Ya, baik Tribunus, dapat saya sampaikan 3 orang mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dilaporkan terbawa arus di Sungai Besayang Labora atau Biswak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin Tribunus. Menurut penuturan dari Kapolres Maros AKBP Mahendra Jaya, kejadian ini bermula ketika 6 mahasiswa ini melakukan survei untuk kegiatan camping yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2025 mendatang Tribunal. Nah, para mahasiswa ini tiba di lokasi pada pukul 16 WITA Tribunal, dan setelah mereka melakukan survei di lokasi ini dan hendak pulang, ternyata jalur yang dilintasi pada mulanya itu sudah tergenang air akibat hujan di hulu sungai Tribunal. Namun karena hari sudah mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk menerobos arus tersebut dengan cara berjalan dan sambil berpegangan tangan Tribunal. Namun ketika sampai di seberang sungai, salah satu dari 6 mahasiswa ini mencoba untuk meraih dahan pohon yang ada di seberang jalan, dan akhirnya mereka terjatuh Tribunal. Dari 6 mahasiswa ini dilaporkan ada 4 mahasiswa yang terjatuh, namun 1 diantaranya berhasil diselamatkan Tribunal, sementara 3 lainnya ini terbawa arus Tribunal. Baik, lalu dari tim SAR sendiri seperti apa Nurul untuk proses pencariannya? Ya, baik Tribunus, dapat saya sampaikan bahwa hingga tengah malam tadi dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan mulai dari BPBD, Polres Maros, Basarnas, dan masih